Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora Simamora, NPM 185100011, grup AB1. Karena berhubung adanya COVID-19, jadi saya mempresentasikan tugas saya manajemen pemasaran melalui online. Baiklah, di sini saya akan membahas dari bab 7, yaitu tentang menganalisis pasar bisnis. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian daripada pasar bisnis. Pasar bisnis atau business market adalah semua organisasi untuk memperoleh barang dan jasa untuk memproduksi barang dan jasa lain yang baik itu dijual, disewakan, ataupun dipasok kepada pihak ataupun organisasi lain. Industri utama dalam pasar bisnis adalah pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, distribusi jasa, dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya kita harus mengetahui pengertian daripada pembelian organisasi. Pembelian organisasi merupakan proses pengambilan keputusan di mana melalui ini organisasi formal menetapkan perlunya membeli produk dan jasa, lalu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Selanjutnya kita harus mengetahui peserta daripada proses pembelian bisnis. Peserta daripada proses pembelian bisnis yang pertama adalah pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari sebuah kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki tujuan yang sama, berikut risiko yang timbul daripada keputusan tersebut. Yang kedua adalah pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang tertentu keputusan yang sangat berbeda. Yang ketiga adalah penentuan target pusat pembelian. Selanjutnya kita harus mengetahui proses daripada pembelian atau pengadaan. Yang pertama adalah persepsi departemen pembelian. Peningkatan mutu pembelian berarti bahwa pemasar bisnis harus memperbaiki personel penjualan untuk menyesuaikan diri dengan kaliber pembeli bisnis yang lebih tinggi. Yang kedua adalah organisasi dan administrasi pembelian. Dibandingkan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai pembeli yang lebih sedikit, namun dalam jumlah pembeliannya yang lebih besar ataupun lebih banyak. Hubungan pelanggan dengan pemasok lebih erat dan lebih dekat. Permintaan dalam pasar bisnis diturunkan dari permintaan di pasar konsumen dan berfluktuasi tergantung daripada siklus bisnis tersebut. Meskipun demikian, total permintaan untuk banyak barang dan jasa bisnis dapat dikatakan tidak elastis terhadap harga. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembeli profesional dan pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukannya telepon penjualan dan arti penting pembelian langsung. Keuntungan bagi kedua belah pihak dan penyewaan jangka panjang atau leasing. Tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Dalam pengenalan masalah, proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Berikutnya, pembeli menentukan karakteristik umum dan barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Yang ketiga, pencarian pemasok. Selanjutnya, perusahaan berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, maupun internet. Yang keempat yaitu pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal mereka. Yang kelima yaitu pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas mereka. Yang keenam yaitu spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian,
jaminan, dan sebagainya. Pusat pembelian adalah adanya pengambilan keputusan dari organisasi yang membeli. Pusat pembelian terdiri dari pencetus, pengguna, influencer, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional ataupun hubungan secara langsung. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang berada dalam penanganan mereka atau orang-orang yang berada dalam kelompok atau organisasi mereka. Pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung mengharuskan dilakukan banyak pekerjaan administrasi dari vendor mereka dan lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan domestik. Pemasok harus siap menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan dan prosedur khusus yang ditemukan di pasar, lembaga, dan pemerintah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah, mohon dimaklumi dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.